Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Ilyas alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah menyerukan agama tauhid kepada Bani Israel di negeri Ba'labak. Negeri ini dikenal sebagai bangsa yang mempersekutukan Allah dengan sebuah berhala yang dinamakan Baal. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nama aslinya adalah Ilyas Taspa, dan beliau merupakan anak dari Yasin bin Pinehas bin Ilyazir bin Harun. Nabi Ilyas dikenal dengan kisahnya yang gigih dalam mendakwahkan agama Allah. Berbagai cobaan dan rintangan beliau hadapi selama berdakwah kepada Bani Israel. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Ilyas alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?' Tetapi mereka mendustakannya, maka sungguh mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa, dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Quran Surat As-Saffat ayat 123-132. Para ahli ilmu nasab mengatakan, dia adalah Ilyas At-Tasyabi. Mereka menyebutkan, dia diutus kepada penduduk Ba'labak, sebelah barat Damaskus. Dia mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan peribadatan kepada berhala yang mereka beri nama Baal. Namun, mereka mendustakan, menentang, dan bahkan hendak membunuhnya. Kondisi penduduk Ba'labak sungguh menyedihkan. Mereka sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerap kali melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Ilyas untuk menyadarkan mereka. Dakwah Nabi Ilyas tidak mendapatkan perhatian dari penduduk setempat. Penolakan demi penolakan diterimanya selama berdakwah. Namun Nabi Ilyas alaihissalam tidak menyerah dan tetap melanjutkan perjuangannya. Nabi Ilyas bercerita tentang azab yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Beliau meminta bangsa Ba'labak untuk meninggalkan berhala, bertaubat dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas juga mengingatkan kepada mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka dari azab Allah. Namun kehadiran Nabi Ilyas tidak disambut dengan baik. Mereka menganggap beliau sebagai ancaman bagi negeri Ba'labak. Akhirnya Nabi Ilyas diusir dari negeri tersebut. Nabi Ilyas pun pergi ke suatu tempat hingga akhirnya bertemu dengan Nabi Ilyasa alaihissalam. Saat bertemu, Nabi Ilyasa sedang dalam keadaan sakit keras. Kemudian atas izin Allah, Nabi Ilyas menyembuhkan Nabi Ilyasa dan menjadikan beliau sebagai muridnya. Suatu hari, Allah menimpakan azab kepada Bani Israel di negeri Ba'labak. Mereka dilanda kekeringan yang sangat lama. Kekeringan ini menimbulkan banyak masalah di negeri tersebut. Raja di negeri tersebut memerintahkan penduduknya untuk menyembah berhala dan memohon kepadanya agar azab ini cepat berlalu. Namun berhala tidak mampu menghentikan kekeringan. Kemudian Nabi Ilyas pun kembali ke negeri Ba'labak dan mulai melanjutkan dakwahnya. Waktu berlalu dan dakwah Nabi Ilyas mulai didengar oleh penduduk setempat. Mereka mulai bertaubat dan menyeru agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.